Dahulu kala, ada seorang ulama yang sangat terkenal, dan dihormati oleh banyak orang di kota tempat tinggalnya. Ia hidup dalam kemakmuran dan kekayaan, memiliki rumah besar dan berbagai harta benda yang berlimpah. Suatu hari, seorang fakir miskin datang ke rumah ulama tersebut, dan memohon untuk diberi sedekah. Namun, ulama tersebut menolak memberinya sedekah dan berkata, "Maafkan aku, saudaraku. Saya sendiri sudah memberikan banyak sedekah pada orang lain, dan saya tidak ingin memberi lebih banyak lagi." Fakir miskin tersebut merasa kecewa dan meninggalkan rumah ulama tersebut dengan hati yang berat. Namun, ketika ia berjalan pulang ke tempat tinggalnya, ia bertemu dengan seorang pengemis buta yang memohon untuk diberi sedekah. Tanpa ragu-ragu, fakir miskin itu memberikan sebagian dari sedekah yang ia terima dari orang lain kepada pengemis buta tersebut. Pengemis buta tersebut sangat terharu dengan kebaikan hati fakir miskin itu dan mendoakannya dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu kemudian, ulama yang sebelumnya menolak memberikan sedekah kepada fakir miskin tersebut mengalami musibah. Rumahnya terbakar habis dan seluruh hartanya musnah dalam api. Ia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tiba-tiba muncul fakir miskin yang sebelumnya meminta sedekah kepadanya. Ia memberikan sebagian dari sedekah yang telah ia terima sebelumnya kepada sang ulama, dan berkata, "Saudaraku, aku tahu engkau sedang mengalami kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu, namun saya ingin memberikan sedikit dari sedekah yang pernah kamu tolak untukmu. Semoga ini dapat membantu sedikit." Mendengar kata-kata dan melihat kebaikan hati fakir miskin tersebut, sang ulama merasa sangat tersentuh. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam harta benda yang kita miliki, melainkan dalam hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kita harus selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam kehidupan kita. Kita harus selalu membantu sesama, meskipun kita mungkin berada dalam posisi yang lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mendapat sedikit bantuan dari fakir miskin tersebut, sang ulama merasa sangat terharu. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah hanya dalam bentuk harta benda semata, namun juga dalam bentuk kebaikan hati, kesabaran, dan keikhlasan. Ia merasa sangat bersyukur telah mendapat pelajaran berharga dari fakir miskin tersebut. Setelah itu, sang ulama memutuskan untuk mengubah sikapnya dan lebih bersedia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ia merasa bahwa kesuksesan yang ia raih tidak hanya untuk dinikmati sendiri, namun juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Sang ulama mulai memberikan sedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan arahan. Karena kebaikannya dan ketulusannya, ia semakin dihormati dan dihargai oleh masyarakat setempat. Sementara itu, fakir miskin tersebut merasa senang dan bahagia melihat perubahan yang terjadi pada sang ulama. Ia merasa bahwa dengan membantu sang ulama, ia telah memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan orang lain. Ia juga merasa bahwa dengan mengajarkan kesabaran dan keikhlasan, ia telah memberikan pelajaran berharga pada sang ulama. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus selalu terbuka untuk belajar dan berkembang, serta bersedia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kita harus selalu menjaga hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan, dan tidak sombong dengan harta benda yang kita miliki. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari.